Nah, untuk hari ini kita akan mengulang pembahasan kita ya, masih hukum kedua Kirchhoff dengan konsep dua loop. Kenapa kita mengulang materi ini? Karena ternyata semalam pembahasan ataupun hasil postas kalian banyak yang tidak memahami ataupun dari semuanya itu hanya satu yang benar. Nah, oke, kita akan mulai pembahasan untuk contoh soal yang seperti ini dulu. Nah, konsepnya ingat. Kalau kita ketemu dengan pembahasan soal seperti ini, maka yang harus kalian ingat, yang kalian pahami konsep perumusannya atau konsep menjawab soalnya itu ada dua. Nah, konsep yang pertama itu menggunakan hukum pertama Kirchhoff. Nah, hukum pertamanya itu apa? Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kemudian yang kedua, konsep yang kita gunakan adalah hukum kedua Kirchhoff. Nah, kalau di dalam pembahasan kemarin Ibu bilang, kan dia sigma E tegangannya ditambah dengan sigma V. Nah, elemennya atau dari sumbernya ini dengan tegangan pada rangkaiannya atau hambatannya itu sama dengan 0. Atau biasanya nanti akan Ibu singkat V sigma E sama ditambah dengan sigma V, ini kan rumusnya I kali R sama dengan 0. Nah, kita akan coba membahas konsep pembahasannya dengan dua konsep ini ya. Nah, konsep pertama yang harus kita selesaikan adalah hukum pertama Kirchhoff. Nah, hukum pertama Kirchhoff menyatakan bahwasanya dia menentukan arusnya, pergerakan arusnya saja. Nah, konsep pertama yang harus kita buat, berarti pertama kalian harus buat diketahuinya terlebih dahulu. Nah, ingat ya, dalam pembahasan Ibu, diketahui itu mempengaruhi nilai. Nah, setelah kalian dapat diketahui, maka kalian bisa langsung pertama konsepnya adalah kalian buat dulu pergerakan atau loopnya. Nah, Ibu anggap di sini loop 1 dan di sini loop 2. Oke. Nah, setelah kita menentukan di mana loop 1 dan loop 2, sekarang lihat pergerakan arusnya. Nah, cara menentukan pergerakan arusnya, ingat dari garis yang besar menuju ke garis yang kecil. Berarti dari arah seperti ini, dari arah garis besar menuju ke arah kecil. Berarti pergerakannya seperti ini, maka Ibu lambangkanlah pergerakan arusnya seperti ini. Nah, kemudian kalau yang ini dari yang baris besar ke garis yang kecil, berarti kan pergerakan arusnya ke sini. Maka berarti Ibu lambangkan pergerakannya seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan pergerakan arusnya. Kemudian kita menentukan letak I-nya. Nah, untuk menentukan letak I-nya, perhatikan. Nah, jika dia dekat hambatan pertama, maka berarti I1. Dekat dengan hambatan kedua, maka I2. Dekat dengan hambatan ketiga, maka I3. Nah, sekarang kita lihat. Arah I1 itu bergerak kemana? Berarti kan ke arah sini. Nah, berarti Ibu buatlah di sini arah panahnya ini menjadi I1. Nah, kemudian I2-nya gimana? Kan dari sini nih. Berarti dari sini, berarti ke arah sini. Ke arah kiri. Maka Ibu buatlah arah arusnya di sini I2. Lalu I3-nya kemana? Mau dari loop 1 atau loop 2, itu arah arus I3 harus sama. Jika arah arus I3 ternyata yang kalian buat berbeda, maka salah satunya harus kalian ganti bentuk pergerakan arahnya. Nah, kita coba loop 1. Dia menuju ke arah bawah. Untuk loop 2, dia juga menuju ke arah bawah. Berarti konsep yang Ibu gunakan dalam pergerakan benar. Maka berarti I3 menuju ke arah bawah. Nah, dalam konsep ini maka bisa kita masuk ke hukum Kirchhoff yang pertama. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Perhatikan pergerakan arus yang masuk. Berarti titik fokus kita pada titik E. Nah, berarti arus yang masuk pada titik E berarti ada I1 dan I2. Maka berarti I1 tambah I2 sama dengan yang keluar adalah I3. Nah, untuk menentukan di sini tidak selamanya harus I1 yang sama dengan kita buat ya. Oke, jadi kalau misalkan dia diperhatikan dari titik yang ininya. Nah, jika di sini I3, maka berarti I3 yang harus kita ganti nantinya. Tapi kalau tidak ada yang berubah, maka tidak perlu kita ganti. Berarti kita langsung masuk ke hukum kedua Kirchhoff. Nah, hukum kedua Kirchhoff di sini berarti ada dua loop. Kita mulai dari loop yang pertama. Nah,
ingat dalam loop yang pertama, hukum kedua Kirchhoff itu adalah sigma E ditambah dengan sigma I kali R. Biasanya Ibu dalam pembahasan soal akan buat sigma I kali R karena sama dengan V ya, sama dengan 0. Nah, sekarang ingat, perhatikan sigma elemennya. Nah, elemennya di sini atau GGL-nya di sini untuk loop 1 hanya 1. Dan lihat pergerakan arusnya, dia ketemu duluan arusnya itu dengan garis yang kecil atau yang besar. Nah, perhatikan. Karena yang ketemu arus adalah garis kecil duluan, maka berarti nilai GGL pertama itu adalah negatif. Tapi jika ketemu dengan garis besar yang duluan, maka berarti nilai GGL-nya itu adalah positif. Nah, karena garis kecil yang duluan kita temu, maka berarti menjadi min E1 ditambah dengan, nah pada loop 1 ini hanya ada berapa arus, berarti ada I1 dan I3. Nah, berarti I1 itu adalah dari mulai ini sama ini. Sedangkan I3 itu adalah pada hal ini. Maka berarti bisa kita buat I1 dalam kurung R besar 1 tambah R kecil 1 ditambah dengan I3 kali R3 sama dengan 0. Nah, karena ini negatif, maka kita pindahkan ke sini, maka menjadi positif. Maka berarti ini pindah ke sebelah sini langsung. Maka I1, ingat yang kita ubah adalah I3, posisi yang sama di sini. Nah, kalau misalkan di sini ternyata R1, maka berarti I1-nya yang kita ubah. Nah, kalau di sini I2, maka berarti I2-nya. Di sini kita buat I2 sama dengan I3 kurang I1. Nah, itu konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, I1 dikali R1 kita itu kan adalah 2, ditambah R1 kecilnya itu 1. Ditambah dengan I3-nya berarti kita ganti dengan I1 tambah I2. I1 tambah I2 dikali dengan R3-nya itu adalah 3 ohm. Sama dengan, karena ini E-nya berpindah berarti menjadi positif, berarti E1-nya adalah 6. Nah, maka berarti 2 tambah 1, 3, berarti 3I1 ditambah dengan I1 kali 3, 3I1 ditambah I2 kali 3, 3I2 sama dengan 6. Nah, ini kan semua sama 3 ya, berarti 3 dalam kurung, karena ini sama I1 berarti 1 tambah 1, berarti menjadi, atau kita buat gini biar kalian mudah memahami, 3 tambah 3, 6I1 ditambah 3I2 sama dengan 6. Nah, kalau misalkan Ibu buat seperti ini, nah 3 dikeluarkan, maka berarti 3 kali berapa yang hasilnya 6? Berarti 2I1, maka 3 kali 2I1, 6I1 ditambah I2. Kenapa? Karena 3 kali I2 sama dengan 3I2 sama dengan 6. Nah, karena konsep ini maka kita dapat persamaan pertama, 3I1 tambah I2 itu sama dengan 6. Ingat, kali dipindahkan berarti berubah menjadi bagi. Maka 2I1 sama dengan ditambah I2 sama dengan 2. Ini persamaan yang pertama. Nah, kita masuk ke loop kedua. Nah, Ibu buat di sini loop 2. Oke. Nah, di sini loop 2. Nah, kita perhatikan. Untuk loop 2 kita juga menggunakan sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Nah, kita perhatikan untuk loop 2. Nah, untuk loop 2 berarti di sini E-nya juga 1, kemudian R2-nya ada 2, kemudian ada R3. Nah, berarti kita perhatikan dulu E-nya positif atau negatif. Nah, kita lihat pergerakannya kan dari sini. Berarti dari sini. Berarti yang duluan ketemu juga dengan garis kecil, maka berarti E2 bernilai negatif. Maka kita buat di sini min E2 ditambah dengan I, berarti I2 dengan R2 besar dan kecil, I3 dengan R3. Berarti I2 dikali R2 tambah R2 kecil ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Karena ini negatif, kita pindah ke sama dengan, maka berarti I2 dikali R2-nya 5
R kecil satunya 1. Berarti di sini kita tulis 5 ditambah 1 ditambah I3. I3 itu adalah I1 tambah I2. I1 tambah I2 dikali dengan R3-nya 3. Sama dengan min E negatif. E-nya 6, berarti pindah ke sama dengan menjadi positif 6. Maka berarti 5 tambah 1 berarti 6I2 ditambah I1 kali 3, 3I1 tambah I2 kali 3, 3I2 sama dengan 6. Nah, 3I1 ditambah 6 tambah 3 karena sama-sama I2 ya, berarti jadinya 9I2 sama dengan 6. Nah, kalau misalkan Ibu buat di sini 3 kali I1, kenapa? Karena 3 kali I1, 3I1 ditambah ya, ini nggak ada ya. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 9? Maka berarti 3I2, karena 3 kali 3, 9 sama dengan 6. Maka kita dapatkanlah persamaannya, berarti jadinya I1 tambah 3I2 sama dengan 6. Karena kali pindah jadi bagi. Maka berarti I1 tambah 3I2 sama dengan 2. Ini persamaan kita yang kedua. Nah, setelah kita dapat, kenapa kita buat di sini? Lihat persamaannya I1, I2, I1, I2. Maka berarti bisa kita eliminasi. Nah, konsep eliminasi yang pertama di sini kita ambil persamaan 1 dan 2. Berarti 2I1 tambah I2 sama dengan 2. Kemudian I1 tambah 3I2 sama dengan 2. Nah, sekarang misalkan kita mau mengubah yang mana? I1-nya atau I2-nya? Kalau misalkan di sini Ibu anggap Ibu mau mengubah atau menghilangkan I1-nya, maka berarti ini kali 1 kali 2. Karena ini harus kita hilangkan sama dengan 0. Maka berarti 2I1 kali 1, 2I1 ditambah I2 kali 1, I2 sama dengan 2 kali 1, 2. Nah, lalu I1 kali 2 jadinya 2I1 ditambah 3 kali 2, 6I2 sama dengan 2 kali 2, 4. Maka kita kurangkan. 2I1 kurang 2I1 kan habis ya. Nah, maka berarti tinggal I2 dikurang ya. Ini dikurang 6I2. Atau kita anggap ini 1 dikurang 6. Berarti min 5I2 sama dengan 2 kurang 4. Berarti min 2. Maka I2 kita dapatkan berarti min 2 per min 5. Atau I2 sama dengan 2 per 5. Nah, bisa kalian desimalkan nanti jadi 0,4. Tapi di sini Bu akan tetap buat pecahan ya. Nah, ini kita udah dapat I2, maka kita bisa substitusi untuk mencari I1-nya. Nah, kalian bebas mau ngambil yang persamaan pertama atau kedua, itu hasilnya nggak akan beda. Tapi di sini Ibu ambil persamaan yang pertama aja ya. Maka berarti 2I1 tambah I2 sama dengan 2. Masukkan I2-nya adalah 2 per 5 atau 0,4. Berarti 2I1 ditambah 2 per 5 atau 0,4 sama dengan 2. Berarti 2I1 sama dengan 2 dikurang 0,4. Nah, 2 dikurang 0,4 kan 1,6. Maka berarti 2I1 sama dengan I1 berarti sama dengan 1,6 per 2. Hasilnya adalah 0,8 ampere. Nah, ini ampere. Nah, setelah didapat, kita langsung berarti dapat I1 dan I2, maka berarti kita dapat I3. Di mana I1 tambah I2 katanya kan sama dengan I3. Maka berarti I1-nya 0,8 ditambah I2-nya 0,4 sama dengan I3. Maka berarti 0,8 ditambah 0,4 itu 1,2 ampere sama dengan I3-nya. Nah, inilah I3-nya. Mungkin itu contoh pembahasan kita hari ini ya.